Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai updatean terbaru dari Brevan. Mungkin ini akan menjadi kabar gembira bagi para pengguna Android non-root karena di versi Brevan terbaru ini sudah support mulai dari Android 6 sampai dengan Android yang terbaru yaitu Android 14. Serta untuk device yang tidak support dengan split screen ataupun layar belah ketika masuk ke pengaturannya dan ingin memasukkan penyambungan, sekarang di Brevan versi terbaru ini sudah tidak perlu lagi menggunakan fitur split screen ataupun layar belah. Nah, kalian tinggal masuk aja ke Play Store-nya masing-masing, lalu dicari dengan keywordnya itu adalah Brevan. Ukurannya kecil banget ya, hanya 1,3 MB. Saya bakalan install aja ya, tunggu hingga proses instalasinya selesai. Sudah selesai ya teman-teman, dan untuk Brevan ini fungsinya banyak banget. Selain bisa memasang modul non-root, bisa juga untuk membuka global tabel set edit, kemudian resolution changer, pixel resolution, serta bisa disable dan enable untuk aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan di device-nya. Sehingga nanti untuk device-nya pasti bakalan lebih ringan lagi. Mungkin bagi teman-teman yang memerlukan pembahasan detail dari fungsi dari Brevan ini, ramaikan aja ya, perlu dibahas atau tidaknya. Oke, di sini kita bakalan lihat apa sih yang baru di versi 4.2.20 atau versi terupdate-nya. Yang pertama itu adalah fix crash on some device, kemudian udah support juga untuk Android 14. Nah, di sini ya teman-teman, untuk Brevan itu udah support mulai dari Android 6. Nah, di sini ya mendukung di Android 6 sampai dengan Android yang terbaru yaitu Android 14 ya. Oke, langsung aja kalau sudah diinstal kalian bisa buka. Kemudian di bagian sini kalian tinggal accept atau setujui dan di slide aja ke enjoy dan diklik di bagian launch Brevan. Nah, untuk cara pemasangannya atau cara menggunakannya sih masih sama ya. Yang pertama itu masuk ke opsi developer, kemudian aktifkan USB debugging. Nah, yang bedanya mungkin ya untuk Android 11 ke atas, 11, 12, 13, 14 itu sudah bisa menggunakan fitur proses debug nirkabel ataupun wireless debugging ya. Sementara untuk Android 10 ke bawah, 10, 9, 8, 7, 6, nah itu harus menggunakan alat tambahan. Untuk alat tambahannya itu bisa menggunakan PC ataupun bisa menggunakan OTG. Adapun untuk OTG seperti apa sih Bang? Nah, untuk OTG seperti ini ya. Untuk yang 2-in-1 saya dapatkan 30 ribuan. Sementara untuk yang biasa saya dapatkan di 5 ribuan. Teman-teman ya, ini dari counter. Oke, kalau sudah di sini ya, saya bakalan masuk aja ke opsi developernya. Kemudian yang pertama itu kan wajib diaktifkan terlebih dahulu USB debugging. Nah, seperti ini ya teman-teman, atau debugging USB sama aja. Yang kedua, kalau di Android 11 ke atas itu sudah bisa menggunakan fitur wireless debugging ataupun proses debug nirkabel. Dengan catatan di sini untuk WiFi-nya harus sudah terkoneksi. Oke ya, di sini saya bakalan sambungkan terlebih dahulu ke WiFi-nya. Oke, sip ya. Di sini untuk WiFi-nya sudah terhubung sehingga fitur dari proses debug nirkabel ataupun wireless debugging sudah bisa diaktifkan. Biasanya kan kalau Brevan versi sebelumnya itu perlu split screen. Nah, kalau sekarang sudah tidak perlu lagi ya. Jadi bagi device-nya yang tidak bisa split screen ataupun layar belah bisa sekarang menggunakan Brevan. Kalian tinggal masuk aja ke Brevan-nya masing-masing, kemudian diklik di bagian wireless debugging port. Barulah nanti ya bakalan muncul tuh di atas ya untuk wireless pair-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masuk aja ke opsi developer-nya ya, langsung dari Brevan-nya. Kemudian masuk ke proses debug nirkabel, dan di bagian sini kalian tinggal masukkan aja untuk penyambungannya yaitu 951.323. 951.323 ya. Oke, di sini saya masukkan dulu 951.323. Nah, kalau sudah tinggal diketuk enter aja. Dan di sini ya teman-teman ada tulisan bahwa wireless debugging sudah berhasil buat dihubungkan.
Dan di bagian perangkat yang disambungkan sudah ada Braven-nya ya. Kalau sudah, kalian tinggal masuk aja deh ke Braven-nya, tunggu hingga prosesnya selesai seperti ini. Sehingga di sini kalian sudah bisa ya memasukkan untuk command-nya, kemudian bisa memasukkan untuk modul non-root yang bisa kalian gunakan gitu ya. Dan Braven ini istimewanya teman-teman ya, walaupun kita sudah nonaktifkan dari YP-nya tuh ya misalkan ya. Di sini kita masuk lagi ke Braven-nya, dan untuk Braven-nya masih berjalan alias running. Asalkan tidak restart device ataupun tidak menonaktifkan dari opsi developer, untuk Braven ini bakalan tetap running ataupun bekerja. Adapun untuk Android 10 ke bawah ya, saya udah bahas di salah satu video. Caranya itu menggunakan OTG ini ya, teman-teman bisa cek aja di deskripsi untuk video terkaitnya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Sudah tidak perlu lagi menggunakan split screen di Braven versi terbaru ini. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.